Pelaksana NPM 2018-13-019. Di sini saya dari kelompok 3 akan membacakan penelitian tentang analisis pasar dan pemasaran kedai Lasmana Coffee. Yang pertama dibahas adalah latar belakang. Di masa lalu sebelum ilmu pemasaran berkembang dan dikenal secara luas seperti sekarang ini, setiap perusahaan berusaha untuk terlebih dahulu berproduksi sebanyak-banyaknya, baru kemudian berusaha untuk menjualkannya kembali. Dalam kondisi semacam ini, mereka tidak peduli dengan kondisi permintaan yang ada, sehingga banyak di antara produsen mengalami kegagalan dan bahkan terus merugi akibat jumlah produksi tidak sesuai dengan jumlah permintaan. Di masa sekarang, di mana tingkat persaingan yang demikian ketat, pola seperti di atas sudah lama ditinggalkan. Banyak produsen sebelum barangnya diproduksi terlebih dahulu melakukan riset pasar dengan berbagai cara. Misalnya, dengan pemasangan iklan sebelum bisnis tersebut dibuka. Iklan dibuat semenarik mungkin agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk yang akan kita produksi. Karena aspek pemasaran merupakan aspek utama dalam kelancaran suatu bisnis. Oleh karena itu, kami ingin meneliti kedai Lasmana Coffee yang baru saja dibuka beberapa bulan yang lalu untuk melihat apakah kedai Lasmana Coffee sudah memenuhi kelayakan bisnis dalam aspek pasar dan pemasaran. Selain itu, kedai tersebut memiliki konsep yang unik. Mereka menyajikan berbagai minuman kopi maupun non-kopi dengan kualitas terbaik dan teknik yang baik maupun dikemas dalam kedai minimalis yang cocok untuk kaum menengah ke bawah. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pasar dan pemasaran yang dilakukan oleh kedai Lasmana Coffee. Selain itu, apakah strategi yang digunakan sudah efektif dan sesuai dengan pasar saat ini? Di era sekarang ini, sebuah coffee shop bukanlah hal yang langka. Banyak sekali kedai-kedai kopi yang bermunculan, sehingga mereka harus bersaing lebih ketat untuk mempertahankan eksistensinya. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penelitian yang selanjutnya, yaitu untuk mengetahui cara kedai Lasmana Coffee mempertahankan eksistensinya di tengah maraknya kedai kopi yang lain. Yang ketiga adalah metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus, maka hasil penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati, terutama terkait dengan bagaimana analisis pasar dan pemasaran kedai Lasmana Coffee. Maka dari itu alasan digunakannya pendekatan kualitatif karena penelitian ini berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka, namun berupa penjelasan-penjelasan tentang aspek pasar dan pemasaran yang ada di kedai Lasmana Coffee. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu pembahasan. Yang akan dibahas yang pertama adalah sejarah. Sejarah dari kedai Lasmana Coffee sendiri merupakan impian dari sepasang saudara kembar yang sama-sama pecinta kopi. Karena kecintaannya pada kopi yang mendalam, akhirnya mereka memutuskan untuk mempelajari tentang kopi. Mereka mulai belajar kopi dan teknik-teknik pembuatannya kepada teman yang bekerja sebagai barista. Sampai pada akhirnya mereka mencoba peruntungannya untuk bekerja di sebuah kafe demi memperdalam ilmunya terhadap kopi. Mereka tidak hanya bekerja di satu kafe, mereka kerap kali berpindah-pindah kafe. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu yang baru. Mereka meyakini jika tempat baru akan mendatangkan pengalaman dan ilmu yang baru bagi mereka. Dan dari sinilah nama mereka mulai terkenal. Mereka pun saat ini sudah dianggap sebagai barista senior.
Tentu pengalaman dan ilmu mereka sudah cukup banyak. Mereka melihat hal tersebut sebagai peluang untuk membuka kedai kopi sederhana. Dengan ilmu yang sudah mereka punya, mereka merasa mampu untuk mengelola kedai kopinya sendiri. Selain itu, dengan usia yang masih sangat muda, mereka sangat yakin jika mereka membuka kedai kopi mereka sendiri, mereka akan berhasil. Sebelumnya pun mereka sudah mempunyai bisnis jamur crispy yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Dengan pengalaman berbisnis jamur crispy, membuat mereka semakin yakin untuk melebarkan sayapnya di bisnis kedai kopi. Karena sudah bertahun-tahun bekerja di kafe, mereka merasa jika harga di kafe masih cukup mahal bagi beberapa orang. Dari situlah ide kedai kopi tersebut muncul. Mereka ingin membuat kedai kopi sederhana namun nyaman untuk konsumennya dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan modal yang minim, mereka mulai membuat kedai kopi impian mereka. Selanjutnya adalah gambaran umum kedai Lasmana Coffee. Kedai Lasmana Coffee merupakan kedai kopi yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Pemilik dari kedai Lasmana Coffee sendiri merupakan kakak beradik kembar bernama Rian Puja Lesmana dan Dian Puja Lesmana yang masih berusia 22 tahun. Usia muda tidak menyurutkan semangat mereka dalam membuka bisnis kedai kopi. Kedai Lasmana Coffee memberikan konsep yang unik. Mereka membuat kedai kopi mereka dengan tema vintage. Mulai dari meja, kursi, etalase, meja bar mereka buat dengan bahan dasar kayu. Dengan wallpaper bermotif kayu, membuat nuansa vintage di kedai ini semakin terasa. Dengan lokasi yang strategis dan di pinggir jalan Pantura, kedai ini menarik perhatian orang-orang yang melintas. Target pasar mereka tidak terbatas usia, karena mereka menciptakan kedai yang nyaman untuk didatangi semua kalangan. Selain itu, dengan rasa kopi yang autentik, harga kopi yang mereka tawarkan pun sangat ramah di kantong, sehingga siswa atau mahasiswa yang belum berpenghasilan pun dapat menikmati kopi di kedai ini. Dengan harga pas di kantong, rasa yang mereka sajikan tidaklah sembarangan. Rasa kopi yang mereka buat sangat mirip dengan kopi yang dijual di kafe ternama. Selanjutnya akan membahas tentang kelayakan usaha dari aspek pasar dan pemasaran. Dalam kaitannya dengan studi kelayakan suatu usaha atau proyek, aspek pasar dan pemasaran merupakan salah satu aspek yang paling penting. Hal ini disebabkan aspek pasar dan pemasaran sangat menentukan hidup dan matinya suatu perusahaan. Apabila aspek pasar dan pemasaran tidak diteliti secara benar, bagaimana prospeknya di masa yang akan datang, bukan mustahil tujuan perusahaan tidak akan pernah tercapai, bahkan bukan tidak mungkin kehidupan perusahaan akan terancam. Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran. Dan setiap ada pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik jasa maupun barang. Kemudian pengertian pemasaran seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Oleh karena setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Jika dilihat dari segmentasi berdasarkan geografis, kedai Lasmana Coffee memilih lokasi di tengah kota dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah menemukan kedai tersebut, baik dari masyarakat kota Situbondo maupun orang dari luar kota yang melintas. Jika segmentasi berdasarkan demografis, kedai ini lebih universal karena mencakup semua umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Jadi, semua kelompok
cocok untuk segmentasi demografis ini. Kedai Lesmana Coffee, jika dilihat dari segmentasi berdasarkan psikografis, lebih condong pada kalangan menengah ke bawah, karena mereka menyajikan kopi yang berkualitas, namun dengan harga yang sangat terjangkau. Pasar sasaran mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Jika dilihat dari beberapa segmen di atas, segmentasi berdasarkan demografis lebih menarik dari segi profitabilitas, karena target pasarnya mencakup semua kalangan. Kedai Lesmana Coffee memilih segmen pemasaran serba sama, di mana mereka mencari apa yang sama dalam kebutuhan konsumen, di mana konsumen lebih memilih kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Keunggulan kompetitif yang dipilih kedai ini adalah dari segi kualitas produk, karena mereka melayani langsung para konsumennya agar kualitas dan keaslian kopinya tetap terjaga. Setelah strategi bersaing dan unsur segmentasi, target dan posisi pasar ditetapkan, maka selanjutnya perlu diselaraskan dengan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Adapun strategi bauran pemasaran yaitu yang pertama, strategi produk. Strategi produk yang dilakukan oleh kedai Lesmana Coffee dalam mengembangkan produknya dengan membuat logo, di mana logo Lesmana Coffee sendiri sudah mempunyai ciri khas tersendiri. Selain itu, merek yang mereka ciptakan juga mudah diingat dan menarik perhatian. Namun kemasannya masih sangat sederhana. Hanya menampilkan logo saja, tidak ada informasi yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Strategi dasar dalam penetapan harga yang digunakan oleh kedai tersebut adalah penetration pricing. Karena kedai Lesmana Coffee tidak menetapkan laba yang terlalu tinggi. Mereka berfokus pada penguasaan pasar. Jika pasar telah dikuasai, maka konsumen akan lebih percaya. Dan keuntungan yang didapat akan semakin meningkat jika penjualannya semakin banyak. Kemudian yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukungnya menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau lokasi yang ada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedai Lesmana Coffee berada di tengah kota dan di tepi Jalan Pantura, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Selain itu, lokasinya juga dekat dengan sekolah dan lokasi perumahan. Kemudian yang keempat, strategi promosi. Dalam kegiatan promosi, setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Kedai ini memasang iklan melalui media sosial, baik WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Karena pemilik kedai tersebut sadar akan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, sehingga mereka memanfaatkan promosi lewat sosial media dengan baik. Untuk memaksimalkan iklan, mereka juga melakukan promosi dari mulut ke mulut, melalui teman dan kerabat dekat mereka. Kemudian selanjutnya mengenai kendala usaha. Dalam suatu bisnis tentu ada kendala yang terjadi. Salah satu kendala di dalam kedai Lesmana Coffee adalah ukuran bangunan kedai yang tidak terlalu luas, sehingga tidak terlalu bisa untuk menampung banyak orang. Namun dari kendala tersebut, mereka menciptakan ide baru dengan membuat lesehan di trotoar depan kedai. Tentunya dengan adanya lesehan ini sangat membantu jika ada sekelompok orang yang datang dengan jumlah yang banyak. Selain itu, kendala yang terjadi adalah jam buka yang terbagi. Karena bisnis mereka tidak hanya kedai kopi, jadi mereka harus membagi waktu mereka. Kedai kopi akan buka jam 11 siang sampai jam 5 sore. Setelah itu mereka akan pulang dan bersiap-siap untuk membuka stand jamur crispy mereka dari jam 6 sampai jam 10 malam. Karena tingginya permintaan,
mereka membuka kedai kopi mereka kembali di jam 11.30 malam sampai jam 3 pagi. Tentu hal ini sedikit menyulitkan bagi pelanggan baru yang tidak mengetahui jam buka kedai kopi mereka. Kemasan produk yang mereka pakai juga masih terlalu sederhana. Hanya menggunakan logo saja, tidak ada informasi-informasi lebih lanjut. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat permintaan konsumen. Karena sampai saat ini, kedai Lesmana Coffee masih dipenuhi oleh pelanggan. Baik, untuk selanjutnya, untuk bab ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami peroleh dari penjabaran aspek pasar dan pemasaran di atas, kedai Lesmana Coffee sudah memenuhi beberapa aspek. Dapat disimpulkan bahwa kedai tersebut dapat dikatakan memenuhi kelayakan dari aspek pasar dan pemasaran. Kemudian untuk saran, kedai Lesmana Coffee memperbaiki kendala-kendala di atas agar konsumen semakin banyak dan percaya untuk menghabiskan waktu dan uangnya di kedai tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.